Biasa nih, mantap sekali. Tapi kali ini rupanya sudah akan terjadi sebuah early fight di area bagian bawah dari minimap kita. Ternyata Rama dan kawan-kawan tim nasional Indonesia 2 merubah drop zone mereka menuju ke arah bawah. Ada tim Malaysia 1 rupanya yang bakal coba dihantam oleh mereka, tapi harus lebih berhati-hati lagi karena tidak bisa sembarangan juga. Sudah mulai naik kali ini ke arah pertahanan seorang Rama. MP40 dari lawan jadi cukup menyakitkan sekali. Sudah mulai turun ke arah bawah, meminta follow up dari teman-temannya. Tapi kali ini dari tim Malaysia pun tidak mau terlalu terburu-buru. Sudah mulai terlihat masuk, bahkan dibalaskan. Tercomeback kali ini headshot karena Rama bahkan tertangkap 3 orang dari tim Malaysia dan sudah di posisi ke-10 oleh tim Indonesia 2. Wow, pertarungan yang bisa gue bilang cukup mudah untuk Indonesia karena hanya selesai dari menit ke-20 aja. 20 detik saja untuk menyelesaikan tim Malaysia tadi di daerah bawah. Sampai akhirnya Indonesia berhasil mendapatkan 4 poin eliminasinya tanpa terkena down. Padahal tadi ada satu usaha flanking yang dilakukan oleh tim Malaysia 2 ke arah seorang Rama. Tapi game sense dan juga pembagian vision dari seorang Rama itu bagus banget, Pak. Kuncinya nggak bisa diambil sama tim Malaysia tadi. Padahal Rama sudah disamperin habis sama tim Malaysia. Kalau misalkan Ramanya tadi keculik di situ, mungkin bakal beda cerita juga. Tapi di arah yang lain rupanya ada tim dari Thailand 2 kali ini sudah berhasil menumbangkan 3 player dari tim Vietnam. Ada Jajang di sana yang berhasil mendapatkan kill juga. Ini lu nggak dengar kemarin? Jajang ini orang Sukabumi. Oh gitu. Kemarin pas Lebaran ngopi sama gue di Prancis. Perempatan Ciamis sono. Perempatan Ciamis. Iya, gue ngobrol sama Jajang. Sama si Jajang. Iya. Walah, pantes ya si Jajang nih. Walaupun berganti tapi kita bakal tahan sedikit karena masih ada Malaysia yang melakukan fight lagi dengan tim Vietnam 2 kali ini. Yap, sudah melakukan fight juga Vietnam yang sedang membara. Terutama Vietnam 2 clear. Kali ini bakal melakukan clear. Tapi di arah belakang satu membernya Leo harus tertumbangkan juga. Clear kali ini masih bisa memasang krononya kembali. Tetapi satu orang sudah boleh bergerak menjauh. Bakal ada fire trigger dilakukan oleh seorang Darek untuk memberikan waktu ke arah satu rekannya. Hanya 2 orang tumbang dari tim Vietnam. Clearnya justru malah masukkan untuk mundur saja karena sudah tidak memiliki power lagi dari teman-temannya. Aduh, clearnya harus meng-clear areanya untuk coba untuk kabur mundur terlebih dahulu. Tapi Asta bersama Gens dan juga Dongki nggak bakal membiarkan hal tersebut karena mereka bakal coba untuk komit dan mencari di mana lawannya tersisa. Satu orang Asta sudah berhasil di pick off begitu saja, menyisakan 3 orang lainnya. Bakal ada satu clutch play karena seorang clear. Dapatkan 3 orang sekaligus, bahkan menyisakan seorang Jan yang tidak bisa berbuat banyak dan lebih memilih untuk mundur menyelamatkan placement poinnya. What is this? This is disaster. Ini bencana tentunya untuk Malaysia yang sudah unggul 3 orang. Oh my god. Sebuah nafas ketenangan yang diperlihatkan di facecam sana terhadap salah satu player dari tim Vietnam yang mana kalau gue sendiri udah no hope sih kalau gue jadi clear. Diras 3 orang. Terus gue cuma sendirian gitu ya kan, posisi di lower ground kayak gitu. Kalau gue jadi clear gue udah no hope banget. Tapi clear, dia ingin menunjukkan kalau dia masih bisa bertahan, apalagi di tanah kelahiran dia, di depan semua penonton dari Vietnam. Clear ini tidak mengecewakan. Dia benar-benar memberikan permainan sangat luar biasa. Charge dia booster, masih bisa bertahan. Iya, charge booster. Ini hampir saja habis Buya. Dia tusun. Hampir karena sebelumnya dia dapetin Buya dengan torehan kill yang lumayan juga. Tapi kalau tadi Malaysia berhasil mendapatkan kill terakhir ya, itu menjadi nggak lucu sih, Pak. Iya, malah dibalikin loh. Gila. Aduh, keren. Berhasil ngidupin juga. Congratulations. Ini tetap harus gue shout out sih. Clear keren banget tadi. Clear keren banget. GGWP clear. Tapi kali ini tim Indonesia 2 masih lapar. Rupanya ada Rafli berhasil menumbangkan 1 orang dari tim Vietnam. Masih bisa untuk melakukan flanking kembali. Tertembak juga. Depan muka masih bisa pasang luar kembali. Sangat-sangat cepat sekali mekanik dari tim Indonesia kali ini. Berhasil menumbangkan lagi salah satu member dari tim Filipina, memaksa tim Filipina dimundurkan ke arah belakang, tapi masih akan segera dicari kejar Rafli. Awas itu charge boosternya langsung masuk menuju ke lubuk hati yang paling dalam. Masih ada Pratama dengan 1 krononya, di cancel dulu revive dan berhasil untuk di take down. Balas lagi ke arah tim Filipina, 1 orang tersisa bakal dikejar,
tentunya bakal dihabisi oleh Suparman yang langsung bergerak menuju ke dalam rumah. Terlihat tapi harus dikendorkan sedikit karena kali ini Rafli harus diselamatkan. Suparman langsung masuk, krononya udah nyala, nggak kepancing. Musuhnya ternyata langsung kejar sendirian saja Suparman. Hati-hati, follow up dari temannya sudah mulai datang, langsung naik dan kekok Suparman down. Tapi justru malah bersama dengan Rama juga terkena down cukup low. Salah satu member terakhir dari tim Filipina kali ini, Bung Skyla. Yes, sementara Pratama berhasil menyelamatkan teman-temannya dari bencana. Dan lo lihat di facecamnya, dadah, hati-hati di jalan, kata Pratama. Seorang ini ya, satu barusan flanker yang bisa lu bilang juga kalau Pratama ini benar-benar punya pembagian vision dan menjadi orang yang bisa diandalkan ketika dia berpisah dari kawan-kawannya. Reva Itu Pratama ya, bukan Rama. Sementara tadi yang dada-dadanya Rama, karena Rama juga tadi udah pulang juga sih. Tapi hampir saja terjadi seperti seorang Clear tadi. Clear. Ya, hampir saja. Dan untungnya kenapa tadi siapa tadi? Pratama menggunakan granatnya. Ya, dia pakai granat juga. Mungkin tadi ini dia mungkin kekuatan dari charge booster ketika lo bisa makainya juga di waktu yang sangat tepat, clutch gitu loh. Yang pada akhirnya ngebuat tim lo selamat, salah satunya Vietnam. Hampir saja Filipina melakukan hal yang sama, tapi memang kalau buat ngindarin granat apalagi darah lo udah sekarat kayak gitu udah susah juga buat dihindarin lagi. Nice try untuk tim Filipina dan kongres belum kongres ya. Belum dapat buya. belum. Udah kongres saja nih. Udah nggak sabar banget gue orangnya nih. Sebenarnya tadi juga di game sebelumnya kan Vietnam baru dapetin buya kan. Iya benar. Gue mau ucapin kongres untuk Vietnam, tapi sayang emas dan peraknya tentunya masih tetap untuk Indonesia. Bercanda ya guys ya. Tolong mohon maaf guys, bercanda ini, jangan hujat ya guys ya. Bukan ngeremehin, bercanda aja kita mah biar santuy. Dan kalau kita lihat pada kalah hari ini benar-benar cukup barbar juga dari early game. Di game kelima kali ini udah tersisa 6 tim dengan waktu yang berjalan 8 menitan nih. Iya, bahkan yang biasanya tim Indonesia 1 yang biasanya mereka early fight duluan, ngomongin soal kalah hari, mereka belum melakukan fight sama sekali karena rupanya tim Filipina pun gak ngedrop di area refinery itu sendiri. Betul. Berkali-kali, berarti total udah berapa kali kalah hari ya? 1, 2, 3, 4. Sekarang yang terakhir kelima. Ya. Dari tim Indonesia 1 selalu melakukan early fight di area refinery-nya. Iya, early fight. Tapi kali ini dari Indonesia 1 mereka lebih pasif ya, kayak benar, mereka ngasih kesempatan untuk Indonesia 2, ayo lo tapi nanti yang buya gue ya gitu. Karena memang Indonesia 2 memang lagi membutuhkan poin juga benar. Ngejauhin lah. Menjauh dari tim Thailand ya. Iya, masih bisa kekejar juga. At least 20-30 poin dalam 3 ronde itu masih bisa dikejar. Apalagi lu sadar gak sih kalau lihat hasil dari day 1 Vietnam itu nggak benar-benar mendapatkan hasil yang bagus banget kan? Iya, bahkan nggak bisa dapetin buya mereka. Itu di day kedua kali ini mereka bebenah dengan sangat bagus. Beberapa kali mereka punya kesempatan untuk ditusunkan sama orang, tapi mereka bisa membalikan keadaan tersebut. Yang artinya dari analisa coach dan juga siapapun yang terlibat itu bagus banget untuk teman-teman dari tim Vietnam. Iya, mungkin ada karakteristik yang terlihat dari masing-masing negara jadinya ya. Iya, betul. Ketika kita ngomongin soal Vietnamnya itu sendiri, ternyata mereka butuh waktu cukup panjang untuk bisa menganalisa, bisa meriset kembali permainan yang sebetulnya di game pertama gak kebangun, lalu nggak bisa ke follow up di game-game selanjutnya. Betul. Tapi beda ngomongin soal Thailand, karakteristiknya berbeda. Ketika mereka sudah bisa melewati sekitar beberapa game, ketika di game pertama strateginya tidak terbangun, analisanya langsung dipakai, dirubah dan dilaksanakan di hari itu juga. Langsung Di game selanjutnya, makanya kenapa untuk dari tim Thailand sendiri gapnya nggak terlalu jauh sama tim nasional Indonesia. Betul sekali. Dan kali ini kita juga sudah menyaksikan bahwa untuk seorang Jajang ini cukup adil ya. Untuk Thailand 2 mereka bagi killnya aman. Satu gitu. Nah, dari tim Vietnam 2, seorang Clear dan kawan-kawan yang berhasil untuk diselamatkan berkat jasa sang pejuang yaitu Clear yang tersisa satu orang melakukan satu clutch play membunuh 3 orang dari tim Malaysia. Mereka sudah berhasil untuk masuk ke zona selanjutnya juga. Bahkan resource mereka gue yakin ini nggak kurang juga meskipun mereka udah reset dari live-nya ya. Karena shrines itu kosong, tidak ada satupun. Walaupun di shrine sendiri notabene nggak terlalu banyak looting kan. Iya. Tapi setidaknya mereka
nggak kosong melompong banget, Pak. Bener, dan gak dapat gangguan. Kalau misalkan zonanya masih belum nyusut aja, mungkin Oldhampton juga Bisa udah mereka didapetin. ini. Atau mungkin udah juga, karena rotasi dari Shrines ke Oldhampton mah nggak butuh waktu 5 detik, Pak. Iya Pakai sih, launchpad. cepet sih. Apalagi ngomongin Malaysia 2 kali ini yang tadi sempet jadi roti sandwich untuk Indonesia 1 dan 2 ya. Ya. Di kalah hari yang pertama, kali ini mereka udah dapat 8 poin eliminasi. Leh uga. Leoga. Tapi kali ini kembali menuju ke area foundation. Di area pertama mereka tadi sempat dibabat sama anak-anak dari tim Vietnam 2 oleh Clear, lebih tepatnya mereka kembali lagi ke area foundation, yang mana di area foundation sendiri mereka bakal bertemu lagi bersama dengan tim dari Vietnam. Dan ada lagi yang terculik, rupanya Manurung harus ter-take down di area refinery dari jarak yang begitu jauh oleh tim dari Thailand. Oh ini pada balik lagi ke sini ini mah. Ini kenapa? Mereka enggak. enggak. Tadi emang lewat foundation sih. Cuman lewat aja. Iya. Dan kali ini tim Thailand 2 sudah merasakan timah panas yang diberikan juga. Sementara itu dari belakang Malaysia 2 sang king leader atau kill leader sementara mereka masih coba untuk bertahan, tapi clear. Kali ini tidak terlalu clear posisinya karena berhasil didapatkan oleh teman-teman dari Thailand 2 nih. Iya, ini positioning dari tim Thailand 2 sebetulnya adalah posisi yang sangat-sangat dipahami oleh tim dari Indonesia 1, Yes. oleh Manurung dan kawan-kawan. Karena ya kita tahu sendiri ngomongin refinery, harusnya Legalot punya pemahaman yang lebih paham lagi soal dari refinery sendiri. Mungkin agak sedikit terlambat untuk mereka masuk ke panggung sebelah karena emang udah dikuasain sama tim dari Thailand. Tapi tidak apa-apa, masih ada usaha. Bahkan kali ini Fajarnya sayang sekali harus tumbangkan bersama dengan Ibnu, rupanya karena Rafli pun melepaskan tembakan menuju ke arah kakaknya. Di sana ter-take down, bahkan sudah terpulangkan ke arah lobby. Dua tim Indonesia kali ini bakal tertahan oleh dua tim dari Thailand. Waduh, dua tim Indonesia berhadapan dengan dua tim Thailand, tapi ternyata tim Indonesia saat ini masih memberikan tembakan demi tembakan satu sama lain, yaitu Sahin dan juga Pratama yang sudah sama-sama bertemu kali ini. Di lain sisi Malaysia sudah berhasil ditumbangkan dua orang juga, yang artinya kali ini Indonesia bakal sedikit kesulitan untuk masuk ke zona selanjutnya seharusnya. Setuju sekali, even untuk ngegunain launchpad aja kan butuh waktu sekitar berapa detik buat ngarahin, dan launchnya sendiri itu bakal jadi satu kesempatan buat Thailand bisa free hit banget ke arah anak-anak dari tim Indonesia. Dan zonanya sudah mulai terlihat bergerak jauh dan pergerakannya tertahan, tergigit. Kompon mereka ini ada di luar zona. Kalau mereka masuk ke dalam zona, free hit jadinya. Jadi bakal bingung banget buat tim nasional Indonesia. Tapi sudah satu orang yang menggunakan launchpad, sudah berhasil. Dua orang, Peter 2, oke, tiga orang. Sahin yang diam di sana. Aduh, Sahin udah ketahuan nih kayaknya nih. Aduh. Sahin sendirian nih. Yang lain udah pada masuk ke Rama dan kawan-kawan udah selamat. Sahinnya yang ngumpet di situ selamat gak nih? Aduh. Ya nggak apa-apa lah kalau misalkan Sahin pada akhirnya tereliminasi juga, toh masih ada di posisi pertama. Poin dia pun masih sulit untuk disusul, tapi bakal ada penyusulan dari tim Thailand 1 menuju ke area saudaranya. Kali ini sudah ada Ubon yang harus terpulangkan, bakal coba di revive kembali. Kita melihat juga pergerakan dari tim Thailand yang bertemu di satu buah panggung kematian. Sudah tidak bisa dihindari lagi fightnya. Sudah ter-take down seorang Ausga, bakal diselamatkan oleh Ken kali ini, tapi dihancurkan begitu saja. Gluolnya langsung nge-charge boosternya. Dua orang tumbang dari tim Thailand 1. Zeba pun masih hidup, masih aman. Koskyu dan juga Tewa berhasil diselamatkan kembali dan langsung melakukan ending terhadap rekan seperjuangannya. Profesional terjadi kali ini, sportivitas juga sangat terlihat jelas dari kedua tim Thailand. Mau tidak mau mereka harus melakukan fight supaya masing-masing masih bisa survive, tapi terlalu terbuka untuk tim nasional Indonesia rupanya. Yes, di mana seorang Rama dan juga Suparman masih coba untuk masuk ke dalam zona selanjutnya berdua, dan ternyata berhasil di pick off menggunakan satu Famas yang sangat baik, dan menyisakan seorang Pratama dan juga Rama yang masih coba untuk bertahan dari gempuran dua tim yang berbeda kali ini. Bahkan satu orang Ziba sudah berhasil di take down, walaupun tidak bisa dikonfirm, tapi setidaknya membuat mereka bisa bernafas lebih lega. Yap, Thailand 1 mendapatkan 9 poin eliminasinya. Bergerak turun ke arah bawah. Indonesia 2 sayang sekali tumbang di posisi ke-6. Tidak apa-apa, terima kasih banyak atas perjuangan kalian. Thailand 2 pun harus tidak eliminasi. Ini artinya masih ada tim nasional Indonesia 1 yang masih survive sampai ke 4 besar, meskipun tidak terlalu terlihat. Tapi poin placement tentu bakal mendapatkan poin yang cukup maksimal tentunya untuk mereka. Kita melihat sudah ada CN juga harus sudah
take down, masih sulit buat diselamatkan. Ada penggunaan Chrono dari seorang Leo untuk melindungi dirinya sendiri di balik sebuah compound yang permanen. Ya, dan selanjutnya bakal bergerak menuju ke zona ke-6, tersisa 4 tim dan juga 9 orang yang hidup. Di mana kali ini tim Malaysia sebagai kill leader masih coba untuk bertahan, menyisakan 2 orang. Sementara itu masih ada 1 orang dari tim Indonesia. Apakah itu seorang Sahin? Sahin, is that you? Yes. It is Sahin from Indonesia. Masih bertahan menjadi orang terakhir. Yang tadi kejepit sendirian di refinery. Kagak ada yang tahu goib tiba-tiba, tapi pada akhirnya ketahuan karena zonanya berjalan finish di posisi keempat. Tidak Aduh. apa-apa, full ente kolom komentar Survivors. Terima kasih banyak untuk kalian semua, tapi pertempuran belum berakhir. Akankah Vietnam 2 lagi-lagi mendapatkan buyahnya? Akankah lagi-lagi Darek menunjukkan aksinya? Karena kali ini sudah mulai bergerak, Dareknya ter-take down. Sudah mulai hanya menyisakan 1 orang saja. Thailand juga masih memiliki asa yang begitu terbuka, masih bisa untuk bergerak ke arah luar. Prediknya masih tidak menemukan siapapun. Malaysia masih ada di arah atas. Tewa menyadari hal itu, dia bakal naik menuju ke arah atas, tembakan dikeluarkan ke arah bawah, tapi dari Malaysia belum sadar. Tewanya naik, Vietnamnya tumbang di posisi ketiga. Tewanya melakukan rush sendirian saja, tidak ada Gluo dan Buya kali ini for Thailand 1.